Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S1220023, kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Python List. Nah, seperti biasa di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor untuk menjalankan atau membuat contoh program Python List dan Wet3School sebagai referensi materi Python List. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, Python List atau daftar Python. Daftar. Daftar digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan berbeda. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Nah, berikut contoh dari daftar. Nah, jadi sekarang kita coba buat contohnya. Apel, koma, banana, kemudian print this list state seperti ini, dan kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini: apel, banana, dan cherry. Oke, selanjutnya yaitu daftar item atau list item. Item daftar diurutkan, dapat diubah dan memungkinkan nilai duplikat. Item daftar di indeks. Item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan lain-lain. Di order, ketika kita mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Namun, ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya, namun secara umum urutan item tidak akan berubah. Daftar dapat diubah atau allow duplicate karena daftar di indeks. Daftar dapat diubah artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Kemudian allow duplicate atau izinkan duplikat karena daftar di indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Nah, berikut ini contohnya daftar memungkinkan nilai duplikat. Oke, sekarang kita coba buat contohnya. Apel, koma,
Cherry. Terus kita jalankan. Nah, hasilnya. Ini hasilnya apel, banana, cherry, apel, cherry. Nah, di sini karena seperti yang kita lihat pada programnya, di sini kita telah membuat duplikat eh, kata apel dan cherry. Oke, selanjutnya yaitu materi list length atau panjang daftar. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, kita dapat menggunakan len fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung coba buat programnya. Kita tinggal tambahkan di sini len. Kita coba jalankan. Dan hasilnya akan jadi seperti ini, yaitu memunculkan jumlah item yang kita tulis. Di sini ada 3 item yang kita tulis, apel, banana, dan cherry. Oke, selanjutnya yaitu list item dan data types atau item daftar dan tipe data. Nah, item daftar dapat berupa tipe data apapun. Nah, contohnya seperti ini, item daftar tipe data string, int, dan boolean. Kita langsung coba saja programnya. List. Koma 7,9,3. Kemudian 4,4. Nah, seperti ini contoh programnya. Nah, kemudian eh, daftar dengan eh, daftar dengan string bilangan bulat, bilangan dan nilai boolean. Ini contohnya. Kita coba buat di sini.
Selanjutnya adalah type atau jenis. Dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Nah, eh, contoh apa tipe data daftar? Nah, ini adalah contohnya. Apel, koma, banana, koma, kemudian print turun write my list. Nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Class list. Oke, baik, selanjutnya yaitu Python akses item list items, akses item. Item daftar di indeks dan kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Ini contohnya sebagai berikut. Kita coba jalan ke buat programnya. This list kita coba jalankan, hasilnya akan jadi seperti ini, banana. Item pertama memiliki indeks 0. Kemudian negatif indeks atau pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir min 1 mengacu pada item terakhir, min 2 mengacu pada item kedua terakhir, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, kita akan mencetak item terakhir dari daftar. Nah, seperti ini kita. Nah, di sini kita telah mencetak item terakhir yaitu cherry. Selanjutnya yaitu range of index atau rentang indeks. Nah, kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Kita akan kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Kita coba buatkan programnya atau
banana, kemudian es. Hmm, melon, nah, seperti ini dan kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini yaitu 2:5. Yang akan muncul yaitu cherry, orange, dan kiwi. Nah, pencarian itu akan dimulai pada indeks 2 termasuk dan berakhir pada indeks 5 tidak termasuk. Eh, Kita ingatlah bahwa item pertama memiliki indeks 0. Dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ini akan mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk kiwi. Nah, contohnya kita coba buat. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan kembali pada rentang dia akan kembali pada item awal yaitu apel, banana, cherry, orange. Namun kiwi di sini tidak termasuk. Nah, dengan mengabaikan nilai akhir, rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Nah, ini contohnya. Kita coba buat. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Cherry, orange, kiwi, melon, dan mangga. Dan selanjutnya yaitu change list item atau ubah item daftar. Change item value atau ubah nilai barang. Untuk mengubah nilai item tertentu, kita dapat lihat nomor indeks. Nah, contohnya seperti ini. Kita ubah item kedua. Nah, kita coba buat programnya. This list sama dengan black, 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 black,
list. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Apple, blackcurrant, cherry. Nah, change range of item values atau ubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, kita dapat terlebih dahulu tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin memasukkan nilai baru. Nah, ini contohnya kita sini kita ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Kita coba buatkan. List. Satu banding blackcurrant hasilnya akan jadi seperti ini. Apel, blackcurrant, watermelon, dan cherry. Kita mengubah nilai kedua dengan mengubahnya menjadi dua nilai. Jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru akan memasukkan ke tempat yang kita tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai dengan akan dipindahkan sesuai. Contohnya seperti ini. Kita coba buat programnya. List 3. Hasilnya akan jadi seperti ini. Apel dan hanya muncul apel dan watermelon. Oke, selanjutnya yaitu add list item atau ditambahkan item daftar. Tambahkan item. Untuk menambahkan item ke akhir daftar, kita gunakan metode append. Contohnya seperti ini, menggunakan append metode untuk menambahkan item. Nah, kita coba ini contohnya. Append orange
Kita coba jalankan. Nah, ini akan jadi seperti ini. Apel, banana, cherry, dan orange. Oke, kemudian selanjutnya yaitu eh, insert item atau sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu, kita gunakan insert metode. Metode ini insert menyisipkan item pada indeks yang digunakan. Contohnya seperti berikut. Sisipkan item sebagai posisi kedua. Oke, kita coba buat programnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Apple, orange, banana, dan cherry. Orange ini akan disisipkan setelah apel. Nah, berdasarkan contoh di atas, daftar sekarang akan berisi 4 item. Kemudian extend list atau perluas daftar. Eh, untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend metode. Nah, contohnya seperti ini. Extend metode. Kita coba buat programnya. Tropical. Mangga. Gila. Kemudian hmm, this list extend tropical. Kita coba jalankan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Apel, banana, cherry, mangga, pineapple, dan papaya. Oke, selanjutnya yaitu eh, remove list item atau hapus item daftar. Hapus item tertentu. Metode ini remove menghapus item yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Nah, kita coba buat. This remove banana, oke kita hapus.
kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya banana telah terhapus dan yang muncul tampilannya hanya apel dan cherry. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, di sini remove the first. Di sini kita akan menghapus pisang. Kita coba hapus kemunculan pertama pisang. Kiwi. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini pisang yang pertama, tulisan pisang atau banana yang pertama itu akan hilang dan tulisan banana yang ketiga masih akan tetap ada. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita remove specific index atau hapus indeks tertentu. Metode ini pop menghapus indeks yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Pop. Nah, di sini kata pisang atau banana sudah dihapus dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jika kita jika kita tidak menentukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita tidak menentukan itemnya, maka dia akan menghapus item terakhir. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia akan menghapus item cherry. Itu item terakhir. Nah, kemudian di sini kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Nah, di sini contohnya kita akan menghapus indeks pertama, item pertama. Nah, di sini kita akan del Oke, hapus daftar. Metode ini atau clear the list. Metode clear menggunakan daftar, mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada tetapi tidak ada isinya.
Contohnya seperti ini, yaitu clear this list. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini dia mengosongkan daftarnya tetap ada, namun itemnya eh, dia dikosongkan. Ke selanjutnya yaitu loop list atau daftar lingkaran. Loop through a list atau ulangi daftar. Kita dapat mengulangi item daftar dengan menggunakan for loop. Contohnya, di sini kita akan cetak semua item dalam satu daftar, satu per satu. Nah, contohnya seperti ini. Next in what hasilnya kita coba. Nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan membentuk list apel, banana, dan cherry. Nah, kemudian ulangi nomor indeks. Kita looping through the index numbers. Kita juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Di sini kita menggunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Nah, contohnya seperti ini. For it in range, for it in range, turun len, this list, kemudian print this list I. Kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Iterable yang dibuat pada contoh ini adalah 0, 1, 2. Using a while loop atau menggunakan perulangan sementara. Kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar. Lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi. Nah, contohnya seperti ini. Cetak semua item, gunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Kita coba buat.
I sama dengan 0, while I when this is tambah. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Sorry, ini ke nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Full banana cherry. Looping using list comprehension atau perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulangi daftar. Nah, contohnya seperti ini, lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Oke, kita coba buat program contoh programnya. Print nah, dan hasilnya akan seperti ini, apel, banana, dan cherry. Oke, selanjutnya yaitu list comprehension atau pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Nah, contohnya berdasarkan daftar buah-buahan, kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar, kita harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Contohnya seperti ini. Kita coba buatkan contoh programnya. Kulit sama apel, koma, cherry, kiwi, tulis, for, explain, with, give a index.
Ini. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya akan jadi seperti ini, banana, apel, banana, dan mangga. Oke, selanjutnya yaitu sort list atau urutkan daftar. Objek daftar memiliki sort, metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik, menarik secara default. Contohnya seperti ini. Sort coba jalan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita urutkan daftar secara numerik. Misalnya di sini seratus koma lima puluh 100,55 65 80 23. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu Python copy list atau salin daftar. Kita dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan copy. Contohnya seperti ini, kita coba. My waves with the copy
dalam kurung dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawaan list. Nah, kita menggunakan cara lain, bawaan list, list, this list, kita coba jalankan. Nah, ini merupakan cara kedua atau cara bawaan, cara untuk menyalin bawaan dari list apel, banana, cherry. Nah, selanjutnya yaitu join list atau gabung list. Pergabungan dengan dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan operator tambah. Nah, di sini contohnya seperti ini. Karena hasilnya akan jadi seperti ini. Kedua list akan bergabung, yaitu list 1 A, B, C, dan list 2 yaitu 1, 2, 3. Nah, kemudian cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1, satu per satu. Nah, contohnya yaitu for x well terus kan. Nah, list 1 akan x hasilnya juga akan jadi seperti ini. List 1 dan list 2 akan digabung, namun
Di sini list 1 dan list 2 itu digabungkan satu per satu. Atau kita bisa menggunakan extend metode tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Nah, di sini kita menggunakan metode extend untuk menambahkan list kedua di akhir list 1. Contohnya yaitu seperti ini. List extend hasilnya akan tetap sama, namun di sini hanya programnya yang beda, tetapi hasilnya akan tetap sama, yaitu list 1 dan list 2 akan digabungkan. List 1 A, B, C, dan list 2 yaitu 1, 2, 3. Baik, itulah penjelasan materi tentang Python list. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang Python list. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.